Marhalah Sayhuhah, masa tua, merupakan fase terakhir yang akan dihadapi dan dialami manusia. Mengenai batasan usia tua, Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, Syekh, orang yang tua adalah orang yang telah melewati 40 tahun. Berdasarkan ini, maka siapa saja yang telah melewati usia 40 tahun hingga akhir hayatnya, ia telah berada di dalam fase terakhir kehidupannya. Kehidupan manusia akan berakhir umumnya pada kisaran usia 60 hingga 70 tahun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, usia umatku, umat Islam, antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit dari mereka yang melewatinya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Berikut ini ringkasan petunjuk amalan bagi orang yang memasuki masa tua atau usia 40 tahun ke atas. Yang pertama, lebih memprioritaskan amalan-amalan wajib, sebab ibadah-ibadah yang bersifat wajib atau fardu merupakan kewajiban yang bersifat individual yang harus ditegakkan sendiri-sendiri oleh setiap pribadi muslim dan muslimah hingga ajal datang. Selain itu, amal-amal wajib adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghindari sebaik mungkin hal-hal yang diharamkan oleh syariat agama Islam. Yang ketiga, menambah amalan-amalan sunnah sesuai dengan kemampuan, seperti melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, memperbanyak bertahmid, membaca istighfar, dan bertaubat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa memperbanyak istighfar merupakan salah satu kunci ketenangan hati. Suatu hadis yang berbunyi, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, lakukan segera untuk rutin bersedekah. Orang yang ahli sedekah akan dipanggil untuk masuk surga dari pintu yang khusus. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah, niscaya ia dipanggil masuk surga dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, memperbanyak amalan-amalan ringan namun berpahala besar, seperti berzikir dan membaca sholawat. Berzikir menjadi salah satu amalan ringan yang memiliki timbangan yang berat. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi. Beliau bersabda, 2 kalimah yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan segala puji baginya, Maha suci Allah yang maha agung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersolawat kepadaku dari umatku, salawat secara ikhlas dari hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat untuknya 10 kali solawat, menaikkan derajatnya 10 kali, mencatat untuknya 10 kali kebaikan, dan menghapus untuknya 10 keburukan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.
At-Tabrani. Yang ketujuh, rutin membaca zikir pagi dan petang. Membaca zikir pagi dan petang ditekankan di sini karena secara umum itu merupakan rutinitas Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi banyak keutamaan yang termuat dalam zikir pagi dan petang. Di antaranya, terhindar dari godaan setan, amalan ringan namun berpahala besar, husnul khatimah, memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW, dan lain-lain. Yang kedelapan, tetap aktif dalam thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, Allah tidak akan menerima argumen kepada seorang hamba yang Allah tunda ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 641. Bila seseorang dipanjangkan usianya hingga 60 tahun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegakkan hujah atas dirinya dan menolak adanya alasan-alasan. Sebab dalam kurun waktu 60 tahun, seorang dipanjangkan usianya selama itu, ia dapat mengetahui ayat-ayat Allah. Apalagi bila seseorang hidup di negeri Islam. Tidak diragukan lagi masa yang panjang ini menyebabkan seseorang tidak punya alasan lagi untuk membela diri bila berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka dengan tetap menghadiri majelis ilmu, ia bisa mengejar ketinggalan bila di masa mudanya acuh tak acuh dengan ilmu dan amal soleh. Ilmunya menjadi bertambah dan otomatis terbuka lebar kesempatan untuk mengamalkan ibadah-ibadah tertentu yang belum diketahui sebelumnya. Dan jika ajal datang kepadanya, ia dalam keadaan yang lebih baik, berada di majelis ilmu, mengulang-ulang ilmu atau mengamalkan ilmu. Yang kesembilan, rutinkan membaca Al-Quran beserta mentadaburinya. Membaca Al-Quran menjadi salah satu lumbung pahala bagi orang yang rutin membacanya. Selain itu, kandungan Al-Quran yang ia renungi akan meningkatkan keimanannya terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10 atau yang terakhir, senantiasa berpesan kepada anak-anak dan keturunannya agar menjadi soleh dan soleha, gemar mendoakan orang tua baik saat masih hidup atau setelah meninggal, dan membantu mentalqin orang tua ketika akan meninggal. Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Hamba tersebut bertanya kepada Allah, wahai Rabb, kenapa derajat saya jadi terangkat? Allah berfirman, itu karena anakmu memohonkan ampun atas dosa-dosamu. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah uraian ringkas tentang menyikapi marhalah sayhuhah, masa tua yang akan mendatangi setiap manusia. Intinya, dengan mengisi masa tua dengan amal-amal soleh dan menjalin kedekatan yang lebih erat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan lari dari kenyataan yang datang, juga bukan dengan melawannya, karena usaha apapun untuk melawan fase tua hanya akan sia-sia belaka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menggapai cinta dan ridhonya dan menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.